Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najia Center bersama saya Ahmad Munjid. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang 5 formula Najia untuk remaja yang cemerlang. Kali ini kita akan bahas formula yang ketiga, yaitu focus on strength. Sahabat Najia, untuk sukses di dunia ini kita tidak harus ahli dalam semua bidang. Orang-orang sukses di dunia ini bukanlah orang-orang yang ahli dalam semua bidang. Mereka rata-rata hanya ahli dalam satu bidang saja, tapi mereka fokus pada yang satu itu. Sahabat Najia, kita semua punya kekurangan, kita semua punya kelemahan. Mungkin kalau disuruh nulis apa kekurangan kita bisa nulis banyak gitu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu nggak apa-apa. Asalkan kita yakin apa kekuatan kita, maka fokuslah pada kekuatan kita itu. Habiskan waktu lebih banyak, habiskan energi lebih besar, habiskan kekuatan finansial lebih banyak untuk kekuatan kita itu. Nanti begitu kita sudah fokus pada kekuatan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita yang banyak tadi, nggak relevan lagi untuk kita khawatirkan. Nah, saya kasih contoh begini, misalnya di pelajaran sekolah ya, matematikanya nilainya 7, bahasa Inggrisnya 9,8. Nah, dari nilai saja kita sudah bisa lihat kekuatan utama dia ya di bahasa Inggrisnya. Matematikanya gimana? Ya lumayan sih 7, tapi mungkin bukan kekuatan utama dia. Maka apa yang harus dilakukan? Lebih fokuslah pada bahasa Inggrisnya. Cari kursus-kursus gitu yang bagus-bagus, mungkin 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Ikut komunitas-komunitas yang menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasinya misalnya. Nonton film jangan yang ada teks bahasa Indonesianya misalnya. Baca-baca buku berbahasa Inggris, bahkan sastra Inggris dibaca. Lakukan semuanya untuk meningkatkan kemampuan dia di bahasa Inggrisnya. Karena boleh jadi nanti masa depan dia itu bergantung di bahasa Inggrisnya, bukan di matematikanya. Lalu matematikanya gimana, diabaikan? Bukan. Kita lihat, aman nggak 7 itu? Oh aman sih. Karena nilai minimal tuh 6 untuk naik kelas misalnya begitu. Ya sudah, kalau aman kita jaga saja. Kalau bisa jangan turun dari 7 misalnya gitu. Lain soal kalau matematikanya 3, bahasa Inggrisnya 9,8. Nah, 3 ini aman nggak? Tidak aman Pak misalnya. Untuk naik kelas minimal harus 6. Loh, kalau begitu ini adalah kita sebut sebagai fatal weakness, kelemahan yang fatal. Karena kalau dia tetap 3 gitu, nggak diperbaiki, dia akan nggak naik kelas. Maka ya perbaiki, cari guru les misalnya seminggu sekali untuk membantu dia supaya yang 3 ini naik. Jadi apa? Jadi aman aja, jadi 6 aja misalnya. Nggak usah stres pengen 9 gitu. Karena energi kita, waktu kita harus lebih banyak, harus tetap lebih banyak untuk bahasa Inggrisnya yang sudah 9,8 tadi. Jadi prinsipnya adalah fix your fatal weakness, focus on your strength, and take good care of other. Jadi perbaiki kelemahan yang fatal, tetap fokus pada kekuatan, lalu yang lainnya dirawat saja dengan baik. Nah, ini bagaimana dengan kekuatan kita di bidang lain di luar pelajaran sekolah? Ya, sahabat Najia, Anda harus cari. Anda harus cari kekuatan Anda. Kalau yang sekarang belum menemukan ya, Anda harus lakukan strength discovery. Di Najia Center kita melakukan strength discovery ini pakai beberapa metode. Salah satunya yang kita pakai adalah yang kita dapatkan dari Michigan Ross, University of Michigan, yaitu Reflected Best Self atau RBS. Nah, di RBS ini kita diajari bahwa strength itu dibagi 2. Yang pertama desire strength, yang kedua actual strength. Desire strength itu adalah kekuatan yang memang benar-benar hasrat kita, yang benar-benar kita pengen banget. Sementara actual strength itu adalah kekuatan kita yang kita nggak lihat, tapi orang-orang sekeliling kita yang lihat. Kita boleh jadi nggak sadar itu, tapi orang-orang sekeliling kita bilang bahwa itu kekuatan Anda. Misalnya begini, desire strength-nya di bidang musik misalnya, pengen jadi pemain band terkenal, nah itu desire strength-nya gitu. Sementara orang-orang di sekelilingnya bilang, kamu kalau ngajar enak loh misalnya. Kita kalau dijelasin sama kamu itu kita cepat ngerti. Lain sama orang lain, kita tuh susah ngertinya. Dan kamu kalau ceramah tuh kita seneng ngikutinnya. Nah, berarti actual strength dia adalah di bidang mengajar. Desire strength-nya di musik, pengen jadi pemain band terkenal. Actual strength dia ngajar. Padahal boleh jadi dia sebelumnya nggak seneng ngajar. Nggak kepikiran lah pengen kerjanya jadi ngajar gitu. Nah, desire strength dan actual strength ini dua-duanya harus dimainkan, harus dicoba, harus dikembangkan. Jangan diabaikan actual strength itu, meskipun bukan, taruhlah misalnya bilangnya bukan passion kita gitu, tapi jangan diabaikan karena ini orang-orang lain lihat.
maka keduanya dimainkan. Nah, boleh jadi nanti masa depan dia itu ditopang oleh actual strength dia mengajari. Desire strength-nya lalu bagaimana? Apakah diabaikan? Ya tidak, dijalankan terus. Mungkin nanti yang terjadi adalah desire strength dia yang musik itu tadi akan memperhalus actual strength dia yang mengajar tadi. Jadi mengajar itu jadi lebih enak, jadi ada unsur seninya begitu. Dan bisa jadi pula desire strength tadi itu juga ikut menambah finansial dia di samping actual strength dia. Kalau memang dia nanti akhirnya karirnya dari actual strength. Oh, banyak orang-orang di dunia ini yang sukses di bidang yang tadinya dia nggak seneng, tadinya dia nggak sengaja. Kan banyak ya kita. Bagaimana Pak Bapak memulai kesuksesan ini? Bagaimana ceritanya? Oh, saya tuh sebenarnya mulainya nggak sengaja. Mungkin itu actual strength dia itu, bukan desire strength dia. Nah, jadi itu ada desire strength, ada actual strength. Nah, sahabat Najia, Anda coba apa desire strength Anda tulis. Lalu Anda tanyain tuh orang-orang di sekeliling Anda. Nanyanya begini, menurut kalian saya ini dalam keadaan terbaik kalau lagi ngapain? Nah gitu, nanti jawaban dia itu adalah actual strength Anda. Dua-duanya Anda coba, Anda kembangkan. Karena boleh jadi nanti masa depan Anda itu akan bergantung di actual strength-nya, atau mungkin juga di desire strength-nya. Kita tidak pernah tahu, tapi dua-duanya itu harus dicoba. Yang jelas, kalau ketemu itulah strength Anda, maka fokuslah pada kekuatan Anda itu. Kelemahan-kelemahan Anda tidak perlu terlalu dikhawatirkan, kecuali kalau memang fatal, dibikin aman saja. Kita tetap fokus pada kekuatan kita. Nah, itu formula ketiga, yaitu focus on strength. Kita bahas formula-formula berikutnya di video-video selanjutnya. Tetap ikuti channel Najia Center bersama saya Ahmad Munjid. Assalamualaikum.